Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad, MI Miftahul Ulum 1 Beringin Pamekasan, LP3 UIN Alauddin Makassar, BEK 4. Bidang studi guru kelas MI. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Miftahul Ulum 1 Beringin Pamekasan dengan materi PKN, karakteristik dan lingkungan. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan materi, dipersilakan untuk memimpin doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan untuk maju depan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengecek kelengkapan dan kerapian. Dipersilakan untuk berdiri. Dan kanan kiri ada sampah. Kosong. Dan silakan untuk kembali. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, terlebih dahulu Bapak mengabsen kehadiran kalian. Unami, Rika, Silmi, Dilung, Sofi, Homsin, Ida. Kenapa? Sakit. Ya. Khair, Torik, Fatih, izin.
Ika, Adib, Bayina, Atika, Isi. Kenapa? Isi. Woro. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita membaca Pancasila bersama-sama yang dipimpin oleh wakil ketua kelas. Dipersilakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita berpikir dulu biar pelajaran kita lebih semangat dan tidak ngantuk. Siap? Mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengulang pelajaran yang kemarin yang sudah kita pelajari tentang identitas diri. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah keterangan tentang diri kita sendiri agar orang lain mengenal kita. Contohnya identitas diri itu apa? Yang pertama, nama lengkap. Yang kedua, nama panggilan. Selanjutnya, tempat dan tanggal lahir. Dan juga jenis kelamin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, tentang alamat dan juga nama orang tua. Selain nama orang tua, juga nama agama kita dan cita-cita dan hobi kita. Nah, itulah identitas diri. Apakah sudah paham tentang identitas diri? Ya, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu menyimak video bersama-sama. Mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan rumah. Kita tinggal di rumah. Tidak hanya berkawan dengan orang yang bersama kita di rumah, melainkan rumah-rumah yang ada di dekat rumah kita. Mereka juga adalah kawan kita, yang disebut dengan tetangga. Kita sebagai tetangga wajib saling bertegur sapa ketika berjumpa. Wajib saling membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan. Karena kita dan tetangga kita adalah satu kesatuan tempat tinggal. Rumah-rumah yang berdekatan disebut sekumpulan rukun tetangga. Jika kamu dan orang di rumahmu serta orang-orang di rumah sekitar lingkunganmu berkumpul dengan orang-orang yang berada di lingkungan rumah yang lain, maka disebut suku warga. Semua orang yang ada di lingkunganmu harus saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong dan gotong royong. Jika ada tetangga yang terkena musibah, kita harus menolongnya. Jika ada tetangga yang kurang mampu, kita harus saling berbagi. Sebab inilah yang disebut dengan Indonesia. Lingkungan sekolah. Memiliki sekolah yang sehat juga menjadi hak dari setiap warga sekolah. Di lingkungan sekolah kita juga harus saling menghormati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, rukun dan saling membantu. Untuk memenuhi sekolah sehat perlu adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Menjaga kebersihan dan merawat taman adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah termasuk siswa. Berikut akan dijelaskan tentang ciri-ciri dari sekolah sehat yang menjadi hak dari siswa. 1. Tempat pembuangan sampah. Sekolah sehat tentunya harus memiliki tempat pembuangan sampah di setiap sudut tempat atau di setiap ruangan. Sampah harus terkelola dengan baik, sehingga tidak menjadi tempat bakteri berkumpul dan menjadi penyebab penyakit. 2. Kebersihan kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat yang digunakan secara bergantian, sehingga kebersihan dari tempat ini menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Memiliki kamar mandi yang kotor bisa menjadi sarang bagi bakteri dan kuman berkembang biak. Sehingga pengguna kamar mandi bisa sakit karena bakteri yang ada di kamar mandi. Kamar mandi yang bersih dan sehat tidak akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Sirkulasi udara lancar. Sirkulasi udara juga termasuk ciri dari sekolah sehat. Dengan sirkulasi udara yang baik, teman-teman tidak
tidak akan mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, ruang kelas juga tidak akan semakin berjamur karena sirkulasi udara lancar. 4. Adanya lingkungan hijau. Tumbuhan hijau di halaman sekolah adalah hal yang penting. Dengan adanya pohon-pohon, udara di sekitar sekolah akan sejuk dan asri. Selain itu, asupan oksigen di sekolah juga akan tercukupi dengan adanya pohon-pohon. 5. Memiliki area olahraga. Area olahraga adalah salah satu indikator sekolah sehat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Adanya area olahraga di sekolah bisa menjadi area bermain dan berolahraga sehingga siswa dan seluruh warga sekolah menjadi lebih sehat. 6. Kantin yang bersih. Kondisi kebersihan tempat makan yaitu kantin juga harus diperhatikan. Kebersihan kantin juga merupakan salah satu indikator sekolah sehat dari pemerintah. Tempat makan yang bersih menandakan makanan yang dikonsumsi dalam kondisi bersih. Perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu sikap ramah lingkungan yang harus dimulai terlebih dahulu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kamu bisa melakukannya dari hal sederhana seperti rutin membersihkan dan membereskan kamar setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Kebiasaan yang baik ini akan memunculkan sikap ramah lingkungan dimanapun kita berada. Kita akan terbiasa untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membiarkan lingkungan sekitar kotor atau berantakan. Kita juga dapat melakukan pemilahan sampah dengan menggunakan teknik daerah atau recycle. Ini artinya penggunaan kembali barang-barang yang bisa digunakan. Reduce artinya mengurangi penggunaan produk yang dapat menimbulkan sampah. Recycle adalah mendaur ulang sampah untuk dijadikan barang-barang yang dapat digunakan kembali. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sulit terurai di dalam tanah, sehingga akan menimbulkan pencemaran. Untuk mengurangi penggunaannya, kamu bisa mulai membawa tas belanja berbahan dasar kain agar tidak perlu membungkus barang belanjaan dengan plastik. Kamu juga bisa menggunakan peralatan tersebut seperti sedotan berbahan stainless steel, botol, dan tempat makan kaca. Dengan menggunakan peralatan tersebut, kamu sudah turut menjadi bagian dari pelestarian lingkungan. 3. Mengurangi penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu contoh sumber daya alam tak terbarukan. Artinya minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ratusan juta tahun untuk tersedia kembali di alam. Sedangkan manusia masih menggunakan energi minyak bumi untuk berbagai kebutuhan seperti sebagai pembangkit listrik dan bahan bakar kendaraan. Tersebut bekerja sama untuk mencari siapa pelakunya, agar tidak ada lagi kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampung tersebut. Setiap orang di lingkungan itu harus kompak untuk menjaga keamanan lingkungan. Jika ada tetangga terkena musibah atau kesusahan, maka tindakan kita sebagai tetangga yaitu memberikan bantuan, saling berbagi, tolong menolong meringankan beban mereka. Dalam lingkungan dengan mengadakan kerja bakti yang dilakukan bersama semua warga. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video barusan, apa yang kalian ketahui dari video tersebut? Yaitu tentang mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya tugas kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1
kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk dijadikan kelompok. Baik, anak-anak sudah selesai. Dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak, selanjutnya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dipersilakan dimulai dari kelompok 1. Maju ke depan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.
Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Ciri-ciri fisik lingkungan rumah antara lain ada bangunan rumah sebagai tempat berlindung, dimiliki kamar tidur untuk beristirahat, ada dapur sebagai tempat memasak, terdapat kamar mandi untuk menjaga kebersihan diri, ada halaman atau pekarangan untuk bermain dan menanam tanaman, memiliki pintu, jendela, dan pagar. Lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan aman akan membuat seluruh anggota keluarga merasa nyaman dan sehat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan maju depan. Pengertian lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari kita hidup dan kita tidak hidup yang lingkungan. Lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan rumah sebagai tempat tinggal dan beristirahat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, Bapak akan merangkum yang telah kalian presentasikan tadi, yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya, lingkungan terdiri dari benda hidup dan benda tidak hidup yang saling berhubungan. Selanjutnya, contoh lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, lingkungan rumah sebagai tempat tinggal dan beristirahat. Itulah rangkuman yang telah kalian presentasikan tadi. Baik anak-anak, Bapak menyimpulkan pelajaran yang telah kalian pelajari dari awal, yaitu tentang lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, lingkungan rumah dan lingkungan sekolah memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama penting. Selanjutnya, lingkungan rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga untuk beristirahat, dan beraktivitas sehari-hari. Lingkungan sekolah adalah tempat belajar, bermain, dan bersosialisasi dengan guru serta teman-teman. Selanjutnya, kedua, lingkungan tersebut memiliki ciri-ciri fisik seperti bangun, ruangan, halaman, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, yang terakhir, kita sebagai warga rumah dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan agar tetap sehat, aman, dan nyaman.
nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan nanti. Silakan dikerjakan nanti dikumpulkan. Baik anak-anak, tugas LKPD sudah selesai. Dipersilakan untuk dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, pelajaran sudah selesai. Sebelum pulang, coba cek kelengkapan kalian. Takut ada yang ketinggalan. Sudah? Dan marilah kita tutup dengan pembacaan Inna A'tayna sampai selesai dan pembacaan hamdalah. Bismillah.